Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membawakan ayat surat Ar-Rahman ya. Kulu man 'alaiha fan. Ini Abah dalam kuliah tarbiyah mengulang-ulang ayat ini. Kulu man 'alaiha fan. Semua apa yang ada di muka bumi ini pasti rusak. Itu terjemahnya. Terjemah daripada Al-Qur'an. Pengambilan makna intisari daripada surat Ar-Rahman ini kaitannya dengan ajaran Torekoh, ajaran Sufi, ajaran tasawuf, yang kita ambil kata-kata fannya itu. Tapi fan di situ bukan arti rusak, dimanai fana. Fana itu artinya meleburnya seorang murid kepada gurunya, atau arifu billah fana kepada itu. Fana itu kefokus. Kalau arifu billah fana itu ya ingatnya Allah gitu. Kalau kita fananya kepada mursid, fana fil mursid. Dalam menjalankan panapil mursid atau proses mencapai panapil mursid, tidak lain mengikuti karena istiqomah apa yang sudah diijazahkan oleh guru kita, yaitu Syekh Abdurrahman itu Torekoh Qadiriyah Wanak Sabandia, yang isinya zikir jahar, zikir khafi, zikir siri, khotaman, dan manaki. Kenapa kita bertorekoh harus panah dengan mursidnya? Cuman tadi proses panah itu harus istiqomah, harus dawam mengamalkan apa yang sudah dijajakan oleh Allah. Maka timbullah kepanaan kepada mursid kita. Kita belum bisa panah ke Allah, belum bisa. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub karya Amin Al-Qurdi, pana fil mursid muqaddamatun alal murid. Pana fil mursid artinya si murid ngelebur diri hanya kepada gurunya. Dikuatkan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum mati. Matilah kamu sebelum mati. Maksudnya mati irodah, bukan tobi'i ya. Mati irodah. Irodah itu mati keinginan, kehendak. Bukan berarti si murid nggak ada cita-cita atau nggak ada keinginan. Nah, dalam pelajaran Torekoh, ketika kullu man 'alaiha fan, kemudian disambungkan dengan hadis mutu qabla an tamut, bahwa si murid itu dididik untuk supaya jangan banyak mau, banyak keinginan. Itu tujuan dalam Torekoh, khususnya Torekoh suluk yang dibawa bimbingan Syabdur. Banyak mau, banyak keinginan, karena itu yang menghalangi perjalanan Torekoh. Nah, supaya kita ringan dalam menjalankan ajaran Torekoh yang dibawa bimbingan Abah Guru, kuncinya salah satunya itu ya mati sebelum mati. Mati sebelum mati itu mati keinginan gitu. Harus bagaimana sambungkan rasa kita, keinginan kita kepada guru. Barulah di situ ringan. Dalam bidang apa aja? Zikir, jahar. Ketika zikir jahar, Abah ijazahkan jangan ada keinginan.
Karena disitulah dibilang fana fil mursid muqaddamatun alal murid. Ketika kita zikir la ilaha illallah, di otak benak kita jangan ada keinginan, jangan ada keinginan pengen meraih karomah, jangan ada keinginan meraih derajat tinggi, jangan ada keinginan dimudahkan dan lain-lainnya. Nah, itulah di situ seorang murid ketika zikir jahar la ilaha illallah yang ditanam oleh guru mursyid, di situ harus fana. Karena hakikatnya yang bisa zikir siapa? Guru. Kenapa murid Abah itu ada suatu nggak gagal, ada suatu ikut torekoh tapi kok gini-gini aja? Karena dia masih bisa dia. Nah, di Abah ini menghilangkan keakuannya. Ya, sekarang pada malam hari ini kita di bab fana fil mursid, menghilangkan keinginan, coba aja, ringan. Zikir, ya udah zikir aja karena ini perintah. Tapi secara jasad, secara zohir, memang itu harus kita paksa zikir la ilaha illallah. Karena itu amanah dari guru. Tapi ketika sudah masuk ke la ilaha illallah, fana dalam la ilaha illallah, fana ke mursyidnya, maka di situ tidak ada keinginan. Yang bikin beban itu keinginan, keakuan. Makanya untuk bisa mencapai makom fana fil mursyid ke Abah itu prosesnya rumit. Nah, tapi kalau diamalkan, diistiqomahkan, Abah nanti memberikan jalan. Gitu. Karena Abah bilang kuluman alihafan, maksudnya semua harus dipanakan. Artinya gak ada keinginan, udah zikir aja. Kenapa dibilang zikir aja? Kalau kita yang akal syariat, kok zikir doang nggak ada pahalanya? Kok zikir doang nggak ada hadiahnya? Itu ketika orang itu pakai akal syariatnya. Karena zikir kita bukan hanya tujuannya pahala, tapi pembersihan hati, pembersihan jiwa, dan usul kepada Allah melalui guru mursyid. Itu dalam zikir jahar, zikir rofi, zikir siri, termasuk khotaman. Nggak belajarlah, nggak ada kita, wujudnya kita ada tapi nggak ada. Jadi diganti dengan wujud siapa? Kemampuan siapa? Guru. Jadi nafsu kita tetap ada, cuma daya dan kekuatan itu jangan punya kita, tapi punya siapa? Guru. Baru ringan. Dalam masalah zikir, dalam ibadah, sholat 5 waktu, jangan ada keinginan. Makanya saya bilang Robito mursyid. Sholat 5 waktu itu murid Abah wajib Robito mursyid. Karena kalau sholat karena kebeban, karena kewajiban, karena keinginan kita sendiri bukan nurani, itu jadi beban. Atau kita zikir, rajin zikir loh, tapi ada tujuan, pengen ngeraih karomah, pengen ngeraih dibukakan mata hatinya. Itu sebenarnya penyakit-penyakit dalam perjalanan suluk toreko. Jadi nggak ada hal-hal yang seperti itu, hilangkan. Maka Abah bilang kulu man alehafan. Pokoknya semua nih yang ada diri kita hilangin semua, hanya fana fil mursyid. Baru di situ ringan. Coba. Kayak sholat 5 waktu, kalau jadi beban, sholat 5 waktu kan suka ada jadi beban, misalnya pernah kewajiban, dia itu jadi nafsu. Makanya saya bilang apa? Ketika kita sholat 5 waktu, Robito ke Abah. Takutnya yang namanya sholat raga, sholat jasad, itu kan banyak nggak diterima dalam fikih juga. Yang diterima yang ada di hati.
Maka ada sholat syariat, ada sholat toreko. Kalau sholat syariat terbatas dengan waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu sholat syariat. Kalau sholat toreko itu yang sholat, yang sujud apa nih? Latifah. Tapi kalau belum bisa jangan. Kalau belum bisa yaitu jangan. Karena akan jadi beban buat si murid, si salik. Nah, kami perlu minta petunjuklah ke Abah. Jangan sampai ada beban buat kita. Kayak zikir jangan jadi beban. Zikir setiap sholat 5 waktu zikir jahar. Zikir hobinya penuh 7 latifah. Setiap sholat begitu terus. Tapi ada suatu beban, ada suatu keberatan di diri kita. Karena itu kehendak kita, balikin ke guru. Jadi sesuatu pekerjaan yang secara akal syariat benar, nggak salah. Tapi kadang karena keinginan kita jadi beban. Makanya Abah bilang zikirlah sekemampuan. Zikirlah sekemampuan kita. Karena yang bertoreko itu hakikatnya siapa? Guru. Zikir jahar kita hebat nih. La ilallah. Nah makanya kenapa harus Robito Mursyid atau Panapil Mursyid? Takutnya la ilaha illallah yang kita ucapkan itu ada tersirat pengen mukasyafa. Paham nggak? Pengen tersirat jadi wali. Pengen tersirat jadi arifu billah. Pengen tersirat punya ilmu laduni. Itu kan godaan-godaan semua itu. Nah makanya ketika kita zikir 165 bisa guru. Itu kuncinya. Kuluman alifan mutu qabla antam. Matilah kamu sebelum mati, artinya mati irodah, keinginan gitu. Nah disitulah mulai murid Abah masuk, dimana perasaan, rasa, alam di situ nggak ada beban lagi. Karena kenapa nggak ada beban? Karena bukan bisa dia, tapi bisa siapa? Bisa guru. Coba nanti buktiin. Nah, mulailah masuk ke situ. Ya udah, orang semua bisa Abah guru kok. Tetap kita laksanain perintahnya, jahar ofisi sendiri atau harian, mingguan, bulanan. Tapi kalau itu karena kehendak kita, bukan kehendak guru, itu tandanya rasa ke diri kita berat. Contoh, bulanan kenapa berat? Nah, berarti kehendak siapa tuh? Diri kita. Otaman merasa berat. Hujan ini nggak jadi hujan. Nah itu kan, jadi dia belum connect dengan kehendak siapa ya? Kun amama saika karena kametun bihayin, harusnya seperti itu. Jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu seakan-akan kamu mayit di hadapan orang hidup. Mutu qabla antamu tuh. Baru ngerasain toreko. Ini baru hujan, baru ini, baru itu, baru kena sibuk ini. Enggak. Ntar aja, gua mah orang awam, jikiran di rumah aja. Begitu. Gimana jadi murid toreko? Kalau murid toreko tuh nggak ada alasan, konsisten dengan apa perjanjian dengan guru. Benar gak kita sudah ada perjanjian dengan Abah Guru? Sudah. Bapak Guru, saya datang membawa kebodohan. Bapak Guru, saya datang membawa dosa perdosaan. Bapak Guru, saya minta diaku murid dari dunia sampai akhirat. Bapak Guru, bimbing saya ibadah menuju Allah.
Bapak guru menjawab, siap, aku terima. Kan perjanjian gitu kan? Kenapa setelah masuk ke dalam perjanjian itu ada istilah alasan-alasan, yaitu kehendak diri. Maka kenapa Abah bilang kuluman alehafan, kuluman alehafan artinya semua harus panah, artinya ke guru. Jangan diartiin terjemah Quran. Kalau terjemah Quran kuluman alehafan itu semua yang ada di muka bumi ini pasti rusak. Nah, kita ambil panah, kata-kata panah maksudnya panah pil. Berarti kalau murid Abah tidak khotaman, tidak bulanan, tidak zikir, misalnya sama Abah diberikan kemampuannya zikir hariannya, berarti dia ngelanggar nggak? Ngelanggar. Masa murid toreko banyak alasan? Orang yang disebut murid, disebut salik, itu ada perjanjian kontrak rohani antara guru sama murid. Beda dengan murid orang umum. Maka kenapa Abah bilang harian, mingguan, bulan punya fardu ain? Kalau ninggalin di antara tiga itu hukumnya dosa, maka buru-buru mandi tobat, sholat tobat. Nah, karena kita bertorkok kandak sendiri, tidak ngelebur, ruh kita dibilang roh mudok. Udah dijadiin roh mudok, kagak mau ngikutin, malah ngikutin ruh jasmaninya. Jadi orang yang nggak datang khotaman itu ngikutin ruh siapa? Jasmani, ego kandak dia. Sedangkan kita yang khotaman itu roh mudok. Makanya roh mudok, ingat kita ada dididik di roh mudoknya. Makanya belajar toreko jangan main-main. Main-mainnya kita nanti ingat Abah ngelihat murid-muridnya. Karena sudah ada perjanjian ngelanggar, akhirnya dia apa? Umurnya pendekin aja. Abah puasa loh itu. Hati-hati. Abah puasa. Apa Abah nggak ngeliat kita? Ngeliat. Maka saya ngeri kalau nggak datang apa yang diperintah, ngeri saya. Artinya saya buat contoh loh, buat Iwan. Saya aja nggak tarbiyah ngeri. Nggak khotaman, nggak ini ngeri. Karena khotaman itu kan bukan hanya kewajiban, kebutuhan rohani kita. Maka saya bilang jangan jadi beban. Karena toreko bukan main-main, bukan zikir umum, orang khusus. Kalau orang khusus gak sih? Kalau khusus gak sih? Spesial, udah ada jaminan dunia akhirat. Iya. Makanya nih, yang banyak alasan katanya ikutin orang awam ini. Oh nggak bisa. Kenapa dulu Anda berbaiat? Baiat itu berat loh. Baiat sama mursyid itu berat. Apa pertanggungjawabannya? Allah dan Rasul. Nah di kita kok baiat zikir dengan guru mursyid dimanai dengan hanya gurauan, bener nggak? Main-main. Orang kalau sudah baiat semua nanti, yaitu bahasanya panapil mursyid, dimatikan keinginan, dimatikan semua mutu qobla antamut. Bagaimana mau rasakan ilmu toreko Abah kalau mati aja belum mati, sebelum mati artinya keinginannya matiin. Udah saya bisa Abah, pokoknya saya akan hadir. Banyak tuh di Buaran juga sama begitu. Gara-gara kerja, gara apa, hilang. Jadi kalau bukan giliran saya, mereka datang. Pas saya giliran saya, mereka nggak datang. Alasannya apa? Kan datang kemarin. Begitu. Makanya mereka nggak dapat ilmu apa. Rasanya itu. Masa pilih-pilih begitu? Kan saya bilang di Ciputat ini saya cekokin ilmu Abah terus. Saya nggak banyak-banyak tawasul. Nggak banyak-banyak seperti majlis di lain, majlis Abah. Ada tawasulan, marhabanan. Tapi ilmunya kering. Ilmu torekohnya. Nah disinilah kita gembleng ajaran Abah. Jadi regenerasi nantinya. Bahwa torek itu ada ilmunya gitu. Seperti kita sholat 5 waktu, kita harus koreksi diri juga.
apa benar itu kehendak nurani bahasanya? Nah makanya Abah bilang balikin ke Abah ya, balikin ke Abah. Karena kita punya guru rohani. Makanya Ikhwan Ciputat kalau sholat 5 waktu kedepankan dulu apa Robito Mursyid. Nah kalau kita masih menjalankan syariat dan hakikat, gitu loh. Tapi kalau itu jadi beban, jadi penghalang nantinya. Zikir jadi beban. Makanya biar nggak jadi beban, apa kasih 3 aja dah, zikir la ilaha illallah, ya kan? Iya. Kan ngebebanin orang boleh nggak? Nggak boleh lah, ikrar fidin. Ini kan khotaman jadi beban buat mereka. Gara-gara hujan, beban nggak? Beban. Itu bukan murid sejati. Itu bukan murid mursyid, bukan. Mereka ngikutin hawa nafsu. Apa nafsu mereka? Mendingan tidur, benar nggak? Hujan-hujanan dingin. Kita dari Sawangan hujan-hujanan kan, sampai sini. Kenapa? Ada perjanjian dengan guru. Kalau nggak ada perjanjian sama guru, ini karomah Abah. Kalau bukan karomah Abah, kita bisa kesini nggak? Nggak bisa. Karena kita seorang murid yang sudah ada perjanjian. Kan saya bilang, ibadah tanpa ada perjanjian dengan Allah, batal semua ibadah kita. Kita udah dapat perjanjian itu. Baiat dengan guru mursyid, akhir-akhir kita baiat kalau dan Rasul. Jadi di Torah itu jangan main-main. Ini murid Abah pada main-main. Ingat, Abah itu bisa mendekin umur kita. Percaya nggak? Jangan dianggap ngaji biasa kayak di umum. Enggak. Abah pantau, Abah lihat, Abah koreksi, Abah nilai. Ini si murid ini benar-benar enggak? Kita yang ngebina sini benar, ayo ke Abah benar. Tapi muridnya lihat aja. Paham gak sih? Kita itu orang khusus, bukan orang umum. Kalau orang umum ngaji dengan alasan begini-begini, ya silakan aja di kita. Kenapa saya bawel ngomong begini? Karena ada perjanjian. Kalau saya nggak bilang ini begini, berarti sayang dia apa? Jadi tegur lah. Jadi pembina gimana sih? Tapi kalau udah dibilang begini, masih ini nanti urusan pribadi dengan Abah. Yayadi kan udah talkin, nggak datang-datang, alasannya sibuk dunia. Ingat, Abah bisa mendekin umur. Emang kalau nyari dunia bisa seneng? Bisa bahagia? Sebentaran. Cuma ngebagian anak dan istri gitu. Sedangkan dia jadi neraka. Ingat loh, ada perjanjian sama guru. Taman hukumnya apa? Berarti kalau nggak ada taman, ayo bulanan. Masa nyibukin dunia? Kalau memang sibuk dunia, udah jangan bertoreko. Kenapa dulu berbaiat sama Abah? Jangan nyari selamat gitu loh. Kalau kita yang namanya baiat itu kan harus benar-benar murni. Kalau memang belum siap, jangan. Karena toreko itu perjalanan khusus. Banyak yang dikorbanin. Apa yang korbanin? Keinginan kita, nafsu kita. Tujuan Abah apa? Supaya nafsunya tunduk. Supaya jadi hamba-hamba Allah. Apakah kita bertoreko ninggalin dunia? Kagak, dagang mah dagang tetap kan? Hotaman mah ada waktunya, nggak mungkin 24 jam jadi supir. Jadi driver.
Dagang nggak mungkin. Orang Madura aja nggak mampu 24 jam ganti-ganti orang. Iya, 2 bulan ganti, 2 bulan ganti. Siapa yang mampu nyari dunia 24 jam? Nggak ada, pasti ada tidurnya. Nah, kita dikasih sama Abah. Wajib hukumnya khotaman. Lah ini gara-gara hujan. Gara-gara sakit lah apa. Kalau sakit gak bisa jalan, udah gak bisa ini, di kasur, kencing di kasur, berak di kasur, baru ada ujur syar'i. Abah juga tahu kalau yang seperti itu. Kalau sakit masalah demam, masalah ini, jangan jadi alasan. Murid toreko itu sejati. Lah roh buduknya udah hidup. Si jasad itu kenapa malas? Ya itu ngikutin nafsunya jasad. Jasmin apa? Jismani. Makanya Abah kasih roh mudoknya. Dan roh mudoknya kan udah kasih tahu. Ada roh mudok kita loh. Roh mudok kita tuh bisa keluar. Cuma jangan jikir-jikir doang. Ingat, kita punya perjanjian dengan Abah. Jangan ikutin senior, jangan ikutin orang-orang malas. Dan jangan jadi tujuan. Bawa taman terus biar usaha, biar gawe, biar kerjanya laku. Jangan. Itu masalah dunia. Karena sama Abah dijamin dunianya. Ya tetap ikhtiar gitu loh. Sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi kalau toreko nyepelin terus ya Abah lah urusannya. Jadi ada aja permasalahan gitu loh. Permasalahannya pasti ada aja. Makanya kata-kata innalladzi yubayinu kaina ma yubayinu udah patuhin itu. Harian sekemampuannya. Ya kan? Di Quran aja begitu, mayata sarumil Quran. Setelah baca Fatihah, bacalah sekemampuan apal Qurannya, bacanya apa. Bahkan baca Fatihah Abu Hanifah mah mazhabnya mayata sarumil Quran apa aja. Kalau mazhab Hanafi. Nah kita pun sama Abah dikasih kemampuannya 3 ya udah 3. Cuma kan 3 itu nggak kenyang ruh kita. Jadi di Abah ini kita suruh berzikir, tapi jangan ada mau gitu. Belajar ngilangin nafsu bisa. Apa kita bisa? Bisa. Kalau kita serahkan kemana? Ke guru. Insya Allah sih. Kalau yang patuh sama Abah Gus Abdurrahman sehat terus ya. Amin. Sehat Bu ya. Kalau bisa mah tinggalin semua pengajian luar Bu. Kuncinya itu sebenarnya. Karena pengajian luar jadi beban. Saya aja tinggalin semua. Udah Abah aja dah ngajinya. Ya tapi pelan-pelan proses Bu. Proses. Jangan langsung jangan. Nanti proses. Udah mulai tuh fokusin ke Abah. Yang tadi mutu qoblana, matilah kamu sebelum mati. Kalau dipahami oleh orang umum bingung. Matilah kamu sebelum mati. Mati irodi bukan tobi'i. Keinginan. Nah karena kita punya guru harus keinginan siapa? Guru. Maka kata Abah buat murid-murid Abah ngajinya cuma harian, mingguan, bulanan. Kan ngajinya begini-begini aja, nanti Abah yang ngarahin. Makanya kemarin tuh habis tarbiyah mau balik gak jadi-jadi. Jung Ali datang. Sebenarnya saya udah nggak mau ngomong sama dia tuh. Bawa lagi. Gue ngomong lagi. Bilang, Cing Ali gimana sih orang lama gak ngerti Robi itu? Kata Robi itu gimana? Bayangin guru. Wah itu mah sirik kopi gitu. Wah itu dari mana? Oh dia ngambil bukunya. Itu kan hadirkan guru gitu. Iya dibilang sirik kopi. Bener kan nggak paham. Dia ada tulisan catatan dia. Ini bang maksudnya apa katanya? Sembah raga, sembah rasa sama dia.
Itu mah sudah wiritan. Kan dia suka nulis-nulis tuh. Masih tulisan Allah. Aduh, kalau murid Abah udah dikasih latifah, udah semuanya, itu paling tinggi ilmu yang di Abah itu. Ilmu mana yang dicari? Ilmu tafsir, ilmu ini, ilmu zikir lain mah kalah sama Abah mah. Namanya latifah robani. Ruh kita tuh dibimbing dikasih latifah. Ya kolbu urus hopi kan kalau tanpa latifah nggak jadi. Kalau marfar hijabat aliatul kali baru ma'alatobin itu kita kelebihan kita. Maka saya bilang kiai ustadz itu belum, cuma julukan. Tapi kalau orang sudah punya latifah, hebat itu kedudukannya. Ayo sekarang murid Abah nih udah punya latifah kan sampai 7, amalin, zikirin terus istiqomain. Nanti Abah kasih buka tuh seperti paham-paham itu. Nanti bandingin sama profesor dokter. Mereka cuma ngolah kata, ya benar nggak Pak Jadi? Benar. Kenapa saya mengatakan jangan dengerin ulama syariat? Yang didengerin harusnya Abah aja. Nah nanti Abah kebentuknya, maka Abah bilang kuluman alefan mutu qabla antamut. Yang dari guru, nah Abah nanti bawa ruh kita tuh, roh muda kita panah ke Rasul sama ke Allah. Cobalah kita renungkan, kita ibadah sholat, ibadah ini dari muda sampai sekarang, dari bocah, hasilnya apa? Hasilnya kan cuma harapan surga ya, pahala. Tapi kalau kita mulai panah ke Abah mursyid, nah kalau panah ke Abah berarti apa? Jangan dengerin lain kecuali ilmu Abah, baru dah itu akan enteng tuh, enteng itu. Coba enteng gitu tuh, karena ruh kita dibawa sama siapa? Kita belum nyampe ke Allah. Itu mah ismujan. Apa kita nyampe ke Rasulullah? Ringan di Abah itu, yaitu kuncinya lepasin semua yang lain, hanya dari Abah aja. Nah, apa yang dari Abah? Harian, mingguan, bulanan. Tapi ketika ngamalin harian, mingguan, jangan bisa siapa? Yang ada kemauan atau keinginan kita, harus keinginan guru. Nah, coba amalin itu. Ringan semua tuh, ringan, enteng. Habis tarbiyah tuh saya dikasih tuh mujiarah, nggak jadi duduk aja. Oh ya, dikasih pelajaran itu. Pelajaran itu dikasih. Kan sekarang orang nyari toreko tuh gimana sih? Toreko gimana kan? Nih semua murid Abah pasti mencari dong. Sebenarnya ajaran Abah di mananya? Apakah dengan zikir latifahnya rajin? Belum. Tapi itu harus dizikirin. Kenapa? Amanah dari saya Abdul Rahman. Apa dengan utamanya? Dan itu pun harus kita zikirin. Karena itu amanah siapa? Abah. Bulanan. Itu juga amanah Abah. Nah, bagaimana ketiga-tiga itu kita laksanakan? Nah, kuluman aliyafan mutu qabla antamut kun amal masyaka kanaka maitun biha. Nah, 3 konsep itu dalilnya. Nah, baru ringan. Kenapa kita di toreko suka jadi beban, pusing, apa gini? Ya karena masih ngedengerin siapa? Yang lain. Namanya selingkuh guru. Kita harus pede. Kita harus percaya diri. Percaya dirinya full. Jangan ragu. Yakin nggak kalau Abah nyelamatkan kita dunia akhirat? Yakin. Kan Abah bilang di tarbiyah, kalau kalian nggak yakin mati dulu katanya. Itu Abah bercanda, candaannya. Kalau kalian nggak yakin bahwa mursyid itu akan menolong kamu atau murid-muridnya, mati dulu dah. Kan kalau mati tobi
Mikir-mikir dulu ya. Mati Tobi itu mati dicabut semua. Mati raganya. Ya udah nggak baik lagi Tobi mah. Kalau mati Irodi, keinginannya doang. Nah, mati Irodi itu nggak bisa tanpa Persis. Mati erupsi. Irodi bukan Aroji. Irodi. Jadi Abah bilang jangan selingkuh guru karena kita dengar dari pelajaran di luar Abah bikin beban. Beban apa? Nggak usul. Usul kita nggak langsung ke Allah, ke siapa dulu? Guru. Itu kalau udah usul ke Abah aja udah nikmat banget itu. Ini mah usulnya cuma karoma barokah doang. Ngarepin di Abahnya cuma barokah karoma gimana sih? Aturannya nggak diikutin. Nah dari sekarang mulai pelajaran kuluman alihafan mutu qobla antamut kun amama sahikan anaka metun bihain, itu tujuannya panapil mursid. Kalau nggak paham tanya lagi, bisa beripat berdua tanya. Kan kita kan sering ibadah zohir. Tapi kok nggak nyambung ke Abah misalnya. Jikir ya kan, otama kok nggak nyambung di Abah? Ya masih ada mau. Makanya perlu pendalaman lagi. Kalau khotaman, bulanan, harian itu patuh zohir. Patuh batinnya ada. Yaitu mutu qoblan tamut, dalilnya kuluman alifan sama kata-kata kun amama saika kanaka metun bihayi. Nah semua itu apa? Kalau kita nggak bisa sendiri, ya harus bersama mursid. Jadi yang namanya mati irodi harus ada mursidnya, nggak bisa. Saya mau mati irodi, bisa. Pasti yang namanya orang hidup itu masih ada mau. Nah nanti itu nggak dihilangin semua sebenarnya. Tetap kemauannya ada gitu. Cuma kemauan itu harus dihubungkan ke siapa? Guru. Dari guru itu nanti dikasih aliran ilmu cahaya-cahaya dari guru, mampu kita. Ya Abah kan dulu juga kagak mampu karena ama Abah WRD amanahnya dimandatin, mampu nggak? Mampu. Akhirnya belum bisa menciptakan murid-muridnya nggak? Apa Abah dulu bisa menciptakan murid? Belum. Kayak Ciputat, emang ada murid Abah? Nggak ada dulu kan? Nah itu berkas apa? Cahaya Syekh Abdurrahman. Abah pun sama dengan cahaya Abah WR. Akhirnya lahirlah murid-murid Abah Guru. Akhirnya Abah Guru punya murid banyak. Muridnya merasakan ilmunya, akhirnya timbullah suatu pengakuan dari muridnya, Abah Guru itu luar biasa. Yang nggak ngerasain, biasa aja. Ya kan ada nggak? Ada nggak? Biasa-biasa aja. Mau ikut ini ikut itu. Nah, tapi kita juga nggak boleh ngelarang, biarin aja ntar lu rasain sendiri. Ikut ini, ikut tahlilan, ikut pengajian ini, terus. Ntar rasain sendiri dah. Nah, kenapa kita fokus hanya ke Abah aja? Itu yang disebut syariat tarekat marifat itu ketemu gitu loh. Yang Mualim tak bilang, Mualim tak banyak mampu. Ketika bicara ke hakikat itu, kenapa? Karena udah masuk ke hakikat, urusannya apa? Anak keganggu. Kalau yang punya bini ngeganggu, ayo kan. Oleh yang dagangnya ngeganggu, yang gawe yang ngeganggu. Udah kalau udah masuk hakikat ini ribet ini. Makanya Abah bisa montir, nggak boleh lagi sama Abah woy. Tinggalin. Nah di situ kita masih apa? Masih ketakutan kan? Kalau Pak itu udah nggak gawe dah mah, gawe main aja. Mantap tuh kali.
Di situ sama ulama-ulama yang panutan kayak Muallim Syafi'i Azami itu belajar sama gurunya. Tadinya makan sepiring, ya kan? Nah, besok makan setengah, ya kan? Jadi setengah, jadinya begini lagi. 2 jari. 10 suap. Besok jangan 10 suap, 5 suap. Besoknya belajar lagi 2 suap. Terus sampai terakhir 1 suap. Itu belajar menghilangkan jangan pakai piring beling gitu. Kata Muallim Syafi'i Azami cerita dari gurunya. Pakai piring seng. Kanan kiri. Karena ngikutin gurunya Habib Tanggul itu, beliau akhirnya tembus. Itu nelaah kitab dari jam 9 pagi sampai besok lagi, nggak kerasa ininya kesuhunan. Nempel. Kan kalau gini lah, nempel. Di situ beliau kebuka semua. Perjalanan waro itu. Beliau juga punya secara rekor pribadi ada. Baru lihat kitabnya, serumah. Rumahnya tingkat. Itu kitab semua, lantai dasar kitab, lantai 2 kitab semua. Anaknya nggak ada yang bisa ngebaca itu. Paling baca kitab-kitab ecek-ecek. Tapi murid Abah nih, kalau diamalin ilmu latifah terus diamalin, itu kitab segitu bisa kebaca atau enggak? Itu luar biasa dia Abah seperti itu. Karena Abah akan kasih nanya durun gola mutiara yang mahal, masuk ke hakikat. Mana hakikat? Itu latifah. Kalau orang kan bicara syariat, torekot, hakikat, marifat, syariat, torekot, ya kan? Teori doang kiai-kiai itu kalau ceramah syariat, torekot, hakikat, marifat, biar dikata apa? Hebat. Padahal lu ngomong doang. Tapi murid Abah yang latar belakangnya tukang gorengan, tukang somai, tukang ini, udah dikasih hakikat. Cuma kadang babi dikalungin belian. Sebenarnya kan ini mutiara nih kalau khataman tuh. Mutiara Abahnya dibuka. Kalau di bulanan kagak dialang-alangin. Alasannya apa? Ada yang belum talqin lah. Ada yang belum ini. Ya salah sendiri lo, ngapain datang ya? Nah, di mingguan ini dibuka mutiara-mutiaranya. Apa kita udah masuk kagak? Bisa, ini latifah hakikat tuh. Yang Zuhir Batin Muhammad bukan hakikat itu. Kalau orang kan hakikat memanai ya jauh sekali bang. Tinggian. Kita tuh hakikat latifah zikir. Wajkur rabbaka fi nafsika. Zikirlah kamu kepada Allah dari hatimu, tembusin. Kita udah dapat belum? Itu hakikat burun bola itu. Iya. Cuman tadi harus dibimbing guru murid. Saya bilang kiai-kiai ini yang di Ciputat saya bina. Nanti Anda ikutin kuliah Manalefan untuk Kogantam. Bisa Abah semua. Tapi jangan ngomong doang. Bisa Abah yang ngomong doang. Iya, proses. Tembus zikir aja, zikir dulu. Zikir. Nanti dikasih tuh sama Abah tuh. Kalau dikasih, ilmunya dikasih nih. Set aja. Masuk nih. Kadang harus ada teman bicara. Makanya saya ada mingguan ini saya ngeluapin gitu. Apa yang Abah kasih saya luapin. Dulu baru saya seperti itu. Gak ada teman bicara. Pas saya datang diluapin sama dia, diluapin. Yang dulu kan belum paham kita. Apalagi latifah 1, pusing. Bagaimana caranya Abah ngasih ilmu ya kan? Ternyata dirasakan benar. Ilmu.
Jadi ucapan-ucapan yang saya sampaikan, zikir jahar belum tentu jaminan, tapi harus zikir jahar. Zikir hobi pun tidak jadi jaminan, tapi harus dilaksanakan. Khotaman pun tidak jadi jaminan, tapi harus. Bulanan pun sama. Nah, bagaimana ketemu tuh hakikat durun golanya masuk ke alam atau ke frekuensi yang sama dengan Abah? Kalau murid Abah di Ciputat ikut frekuensinya yang nggak sama Abah, akhirnya apa? Toreko syariat. Bentrok. Cari frekuensi yang sama Abah nih. Nah, nanti yang punya frekuensi sama dibawa tuh roh mudoknya. Kalau sekarang kan enggak. Bubar otaman, bubar aja, balik. Sebenarnya kan ilmu itu dialog, ngobrol. Pengalaman. Abah Hoer sama Abah, orang-orang pada bubar, Abah mau ngobrol. Sama Abah Hoer kan Abah cerita. Orang-orang pada buru-buru balik, kan? Abah mau ngobrol. Ada yang dibuka. Jadi sekarang susah, buru-buru balik mulu. Karena apa? Taman udah ini gitu kan. Oh. Pulang. Gitu. Ya ini dapatnya ilmunya udah, ya dapat ilmu taman dah udah. Waktu kayaknya tuh. Gitu. Kalau sama dulu sebelum dapat ilmu-ilmu Abah, diem aja dulu di pondok. Cuma kan nggak dapet, akhirnya kan nembusin ke orang yang dapet, baru nempel ke orang yang udah dapet ilmu Abah, baru kebuka. Lacing ahli, orang Sender bukan ya? Iya. Orang lama, masa menanya ke kita? Yang dicari gitu, saya udah males ngomong sebenarnya kan, dicari lagi. Kenapa? Katanya nggak ada yang jelasin yang ini mah. Cing Ali ikut toreko, Abah iya kan? Yang bertoreko siapa? Saya. Abah yang toreko, semua tuh yang bertoreko Abah. Nah di situ kuncinya. Si murid dikasih zikir latifah, ngaku. Wih, itu dia latifah. Udah otam ya. Padahal yang bertoreko siapa? Guru. Lihatlah di Bogor itu, yang senior sahabat, angkuh. Dibilang angkuh nggak mau kan? Angkuh sekali. Budimas yang lihat kan? Kata Budimas, mana nggak ada hasilnya itu. Ya yang bertorkonya Abah dianggapnya dia. Yang alim alama yang arafubila itu siapa? Guru. Adabnya nggak dipakai apa? Lihat dah kalau salaman tuh ketahuan geget orang itu. Gitu. Kan ilmu guru, amal guru, marif guru, ada guru. Makanya orang-orang kayak itu mah ilmunya cuma zuhid doang, karena dia dianggap yang bertoreko dia. Coba dia tanya dah, kalau diskusi sama orang, sama iwan-iwan lain. Nah, ketika bawa yang bertoreko Abah, bener gak itu kita anggap yang bertoreko Abah? Jangan-jangan ngomong doang. Sekarang roh kita mudok. Yang sholat itu kan kita nyantelin ke Abah. Cing Ali bingung. Aneh bingung nih yang kayak gini kan, bingung. Berarti buat apaan sholat? 5 waktu kan, nggak robito. Dari kemarin kemana aja mas? Iya bingung. Ya Cing Ali itu senior sekali, makanya diperintah Abah suruh diem di situ, jangan pergi kemana-mana. Makanya di Ciputat ini mutiara Abahnya dikeluarin. Kalau udah ngomong jam 1, jam 2 bisa keluar. Kalau jam-jam segini mah begini aja. Cuma di Torek itu benar, saya dulu ngalahin Banis. Karena kita belum tahu. Bagaimana dalam ibadah, dalam zikir menghilangkan keinginan kita. Kan gak selamanya murid Abah zikir mulu ya? Iya. Benar gak? Iya, jadi ya ada futurnya kan, lemah, jenuh.
Nah kalau udah jenuh diam dulu tuh. Nah kalau jenuh tuh yang zikir siapa tuh sebenarnya? Kehendak kita apa guru? Diam dulu. Nah belajar di situ. Pelajari itu. Ketika ada kok la ilaha lu jenuh, pening. Yang zikir siapa tuh? Keinginan kita. Diam aja dulu lah, nggak usah zikir. Biar abang ngasih tahu gitu. Nah situ lah mutu qoblaan. Hulman alifan. Ini pelajaran dalam ini yang perlu direnungkan, kunci kalau pengen tembus. Jika dalam hikam pun gitu, mati dulu baru akan melihat Allah. Maksudnya mati bukan mati tobi, bukan iroda, keinginan. Jadi udah fokus sekarang mengaji Ka'bah aja. Saya nih fokusin tarbiyah bulanan, mingguan udah, sama harian udah. Jangan dengerin ulama. Nah, ini bahasa kontra nih ya. Jangan dengerin ulama yang bukan ilmu dari Abah. Ini ngeganggu. Ngeganggu perjalanan Ki. Coba deh dengerin pendapat ulama ini. Kalau nggak ngeganggu. Contoh Kiai Baharudin. Bisa guru, Kiai. Apa? Lah yang ngamal aneh. Yang zikir aneh. Kan ke dalam kitab katanya semua amal itu amal kita, bukan amal orang lain. Dalam kitab Syabdul Qadir katanya. Ya kita itu kan belum tahu dalamannya. Nah, setelah perkataan itu karena dia merasa istilahnya hebat, dia bisa buka kitab. Yang terjadi apa? Hilang. Udah Latifah Siri ya? Siri ya? 3 deh. 3 hilang. Kan bisa bilang Kiai Ustadz itu nggak bakal mampu di sini. Pak Herul hilang. Herul kan nyari-nyari kan dari awal mah nginap kan kemana aja ikut kan, udah dapat hilang. Ilmu ini mah istilahnya santai, jangan gerasa gerusuh. Ibadah pun jangan gerasa gerusuh. Kayak majlis lain kan gerasa gerusuh tuh. Habis maghrib langsung aja. Capek nggak? Capek. Ngejar apa sih? Ngejar pengen pulang. Hah? Ngejar pengen pulang. Nah, iya. Nah, dia takut pulangnya. Iya udah malam. Aku datang. Ngapain? Ngaji toreko beda. Makanya kadang di pondok itu ngerasain dulu. Makanya saya bilang ke Cing Ali. Makanya saya kenapa malah nggak mau masuk Cing Ali. Saya mau ngedengerin siapa, orang ilmu ada di saya semua. Yang dari Abang gimana? Ya baru dia. Iya. Kan dia suruh masuk katanya masuk. Enggak, ngapain? Orang jadi pajangan doang. Mendingan ada Iwan ngobrol ya. Obrolan malam itu memang di Toreko itu benar. Kalau kita nginep di sana nggak bisa tidur. Berisik. Makanya kesempatannya seminggu sekali di sini. Jadi ada kata-kata atau bahasa-bahasa yang memang ini aneh di diri kita tapi nyata nanti. Makanya ibadah jangan dipaksa. Ya, boleh Mas ya. La ikraha fiddin kan dari jangan dipaksa. Dipaksa ternyata maksa ini itu. Itu kehendak siapa? Sendiri. Nafsu. Makanya tahajud aja sekarang jarang. Dulu mah tahajud mulu, 40 hari saya nyobain tahajud Abah, sekarang enggak. Sekarang jadi kontrak. Hah? Ya bukan malas. Ya kalau masih kehendak kita buat apa? Kalau dulu di syariat kehendak kita kan dengan tujuan apa? Ya basuh makomah mah mudah itu kan. Karena dijelasin sama ustadz-ustadz syariat seperti itu. Ya sekarang kalau nggak tahajud ya udah ngerenung aja, ajaran apa duduk gitu. Perenungan. Yang Latifah itu direnungin. Itu ibadah bukan tuh? Ibadah. Ibadah. Makanya di Abah itu ibadahnya kita dua, zohir sama batin. Nah, zohirnya itu gerakan sholat, batinnya zikir itu ibadah kita.
Nanti ama abah dikasih ibadah batinnya doang, siap gak? Hah? Siap gak? Tiba-tiba Bu Dimas dikasih cuma ibadah batin, counter dong sama akalnya. Sholat. Ya misalnya nih, kata ini wah bahaya nih, bahaya. Bukan bahaya, dikasih pelajaran supaya menghilangkan keinginan. Tapi kalau nggak dikasih jangan maksa-maksain. Ah, gue mah ibadah batinnya doang. Jangan. Makanya saya bilang jikirin terus, jikirin. Amalan abah itu ketika dijikirin jangan bisa jangan ada kemauan. Nanti abah tunjukin itu. Apakah ibadah jasad raga kita itu bener? Bener itu ibadah ke Allah, kata abah. Bener gak? Kalau orang nggak paham kan, waduh bahaya nih, bahaya gitu ya. Padahal mah agak sesat dibilang. Sekarang nih murid abah nggak sholat jasad, kita punya ini nggak? Punya. Orang kan nyalain kita begini. Sekarang dalam fikih Pak Jadi, Pak Budimas, yang diterima sholat jasadnya, raganya, apa niat di hati? Nah, di hati itu apa? Ruh kan? Dan sekarang orang belum ditalkin, gimana ruhnya mau hidup? Jasad anjir. Iya kan? Dulu kita sholat jasad doang kan? Cuma dipikir doang. Harus diiringi dengan niat Allah, niat. Allah. Iya kan? Ternyata kan harus dihidupin latifahnya. Yang punya latifah itu ada yang ngasuh. Siapa? Mursid. Berarti kita robito ke beliau. Paham nih? Terus istiqomah. Ajaran abah nggak ada yang salah. Bener semua. Nanti kalau prosesnya akal kita berbeda, jangan nyalain. Kita dikasih proses sama abah seperti itu misalnya. Misalnya Bu Dimas nih sholatnya batin mulu. Jangan ngalahin, udah ikutin aja dulu. Nanti akan kebalik lagi, sama abah dibalikin lagi tuh. Iya, move on lagi. Jadi apa? Ibadah johirnya batinnya udah kuat, ke johir lagi. Makanya saya bilang kalau dengerin ulama luar, kita dianggap apa? Jadi jangan nyalain ini, akalnya nyalain dah. Kan abah itu bisa menggerakkan muridnya nggak? Bisa. Udah wudhu, udah apa, tiba-tiba duduk. Gue sholat malah. Kata Pak Rito mah malas katanya. Makanya kita cuma dituntut sapir ya. Sapir itu kan perjalanan rohani. Khotaman sama Bu. Sama tarbiyah yang ini. Harian mingguan bulan itu sapar. Ini kita sapar, ke sini sapar nih. Untung nggak sapar ke hutan-hutan. Kita saparnya cuma ke majelis. Ini sapar karena dalam torek itu ada sapar ya. Perjalanan rohani. Nah kalau abah saparnya ke Abah Anom. Selama 40 kali manakib. Kalau kita murid abah saparnya suruh mingguan sama bulanan. Itu sapar. Syarat untuk perjalanan ruhani toreko, syaratnya itu. Untung abah nggak menyaratkan nanti saparnya ke gunung-gunung ya. Gimana tuh? Makan nasi. Jikir di sana. Iya, sapurnya. Iya, jikir. Allah, bikin saung sendiri. Abah itu luar biasa. Kita cuma saparnya suruh harian, mingguan, bulanan. Enteng gak itu? Bagi yang jalan. yang istiqomah. Kalau mahabah, kalau nggak mahabah berat. Orang hujannya nggak datang, gimana? Ya, terus mudah-mudahan kita istiqomah ya. Sekali lagi untuk memperkuatkan, nanti kalau di proses sama abah, perjalanan rohani kita, ini otak nih jangan dipakai. Yang sudah nafsi, pakai nafsinya. Pakai nafsinya. Tahu nafsi? Warjudni Pahman, wa ibdul mursalin, wa malaikal muqarrabin. Allahumma ja'al fi qalbi nuron, wa fasyam nuron. Ya, kalau nanti ada yang diproses seperti itu, balikin ke abah. Karena gagalnya murid ya begitu, ketika diproses
proses begitu jadi males. Dilepas. Jangan. Nanti ntar dirasakan proses seperti itu. Karena tujuannya apa? Ruhani kita pengen didewasakan. Didewasakan. Emang toreko yang dipelajari apa sih? Rohani kan? Rohani. Bukan jasad, bukan. Bukan. Jasad mah karena kita masih hidup aja. Ini kalau nanti diproses sama Abah nih, bahasannya proses di diri kita nih, balikin ke Abah. Kan saya bilang, zikir nggak menjamin, wataman nggak menjamin. Yang menjamin apa? Mutu qobla antamut, kun amma masyakana kama itu jain, kuluman aliyafan. Renungin tuh, 3 itu. Jangan direnungin kayak dukun, renungin. Ya, siap? Siap gak? Siap. Toreko itu emang harus Siap. muncul. Di luar ini, kalau orang yang bisa ngelihat, ini ada cahaya, Bu. Pak, ada cahaya. Bukan cahaya lampu, bukan. Bagi mereka yang paranormal, ini ada cahaya ke atas. Siapa? Syekh? Ini kita cuma bayangannya doang. Bayangannya nih. Ada latifah beliau, bener nggak? Jadi yang punya latifah siapa? Iya, kita dipinjemin nggak? Diamanin nggak? Kalau diamanin nggak diamalin? Hianat. Ada cukup ya? Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.